Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang taksonomi pendidikan, ya. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan evaluasi pembelajaran, di mana dalam evaluasi pembelajaran itu saling terkait antara tujuan, materi yang akan diajarkan, serta alat penilaian yang digunakan, ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ada kaitannya dengan aspek tujuan dari pembelajaran, yaitu taksonomi pendidikan. Ya, baik. Sebelumnya mungkin akan saya share screen untuk bisa menambah pemahaman ya terkait materi kita hari ini. Jadi taksonomi itu sebetulnya sering istilah yang banyak digunakan di dalam sains, ya. Ada taksonomi makhluk hidup gitu ya, pengklasifikasian. Nah, ini juga sama, sebetulnya akar katanya sama, ya, taksis and nomos gitu ya, itu adalah pengaturan atau hukum-hukum. Jadi dalam hal ini setiap perilaku manusia itu sebetulnya bisa ditata, dipilah-pilah atau dikelompokkan gitu ya. Nah, pengelompokan inilah yang dikenal ada istilah taksonomi Bloom mungkin ya, yang udah mempelajari ilmu pendidikan. Nah, atau yang terbaru yang yang di update ya oleh Anderson dan Caldwell. Jadi taksonomi pendidikan itu ada aspek kognitif, yang afektif, psikomotor itu ya. Nah, baik. Sekarang jadi di dalam pendidikan itu buat apa sih diadakan taksonomi? Ya, sebetulnya itu mengklasifikasikan daripada tujuan pendidikan. Jadi akan terlihat mana aspek yang terkait pengetahuan atau berpikir, mana yang masuk ke dalam afektif, ya, mana yang masuk ke dalam psikomotor, gitu ya. Jadi itu hierarkinya kelompok besarnya itu ada 3, ya. Biasalah kita dengar ya, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, apa kaitannya dengan evaluasi pembelajaran? Jadi, saudara perhatikan di gambar ini ya. Jadi dalam pembelajaran itu kan ada tujuan yang ingin dicapai, ya. Lalu tujuan yang ingin dicapai itu dilaksanakan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, untuk mengukur apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum, ya, atau belum, maka diadakan yang namanya penilaian atau evaluasi, ya. Nanti apakah evaluasi ini yang dilakukan sesuai dengan tujuan, ya, nanti di cross check seperti ini. Jadi ini kaitannya sirkular ya, saling terkait ya, bukan garis lurus yang terputus. Nah, di dalam tujuan inilah nanti harus terlihat mana-mana yang akan distimulasi daripada peserta didik. Apakah pengetahuannya, atau sikapnya, atau psikomotornya, atau perilaku atau keterampilannya, ya. Baik. Nah, itu tadi ya. Jadi ada aspek kognitif, ya, cognition ya dari pikir, ada afeksi ya dari sisi rasa, sikap, dan psikomotor lebih kepada skill, keterampilan. Nah, selanjutnya ini ya pembagian-pembagiannya, ini titik tekannya. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu nih. Kognitif itu ada dari ranah yang paling sederhana adalah knowledge. Yang berikutnya adalah comprehension atau memahami ya, comprehensive application, mengaplikasikan atau menerapkan, analisis, ada sintesis, ada evaluasi. Nah, nanti yang terbaru nih sintesis itu menjadi bergabung dengan analisis, namanya analisis. Jadi ditambah satu lagi kreatif gitu ya, itu yang terbaru. Terus ada berikutnya afektif, itu kaitannya dengan receiving, attending, penerimaan, responding, valuing, organizing, characterization. Jadi sudah bisa menginternalisasi nilai, norma, itu masuk ke dalam kawasan afektif. Nah, kalau psikomotor
lebih kepada meniru, menggunakan, ketepatan, merangkaikan, atau naturalisasi. Oke, sekarang kita lihat dari yang satu ini ya, level kognitifnya. Yang tadi kita sudah cek in English, nah Indonesia ya, pengetahuan, ada pemahaman, ada penerapan, ada analisis, ada sintesis, ada evaluasi. Nah ini termasuk ke dalam kegiatan berpikir. Nah saya tandai ini, yang masuk ke dalam berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, itu ada pada analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi ini membutuhkan pemikiran yang cukup berat lah, tinggi ya. Nah, sedangkan ini ke bawah, ini rendah ya, penerapan, pemahaman, pengetahuan. Jadi just to know ya gampang lah, kamu kasih tahu lalu dia ulangi, tahu tidak ya ini pengetahuan. Kamu paham tidak A dan B, nah, itu paham. Coba terapkan di mana tempat A di tempat B-nya di apa namanya di apa namanya diaplikasikan tuh mungkin coba kalau tajwid itu ya, kalau kita belajar Quran coba terapkan nun mati bertemu dengan huruf ba, bagaimana bacanya, ini mungkin kesal. Tapi kalau analisis, sintesis, dan evaluasi itu tahapan yang tinggi, jadi lebih kepada penyelesaian kasus-kasus ya, ataupun memilah mana kelebihan, mana kekurangan, mana yang efektif, ya, itu lebih tinggi lagi. Oke, dalam terapannya orang suka mengatakan cognitive is English kan cognition. Jadi orang suka bilang C1. C1 itu yang tadi mengingat, mengetahui, knowledge. C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 analisis, C5 mengevaluasi, yang C6 berkreasi atau kreatif. Ini yang saya update terbaru. Bedakan ya, kalau ini terakhir evaluasi. Kalau ini terakhir juga evaluasi, tapi ya posisinya ada di bukan terakhir, di sini juga ada evaluasi, tapi posisinya ada di C5. Yang namanya adalah kreatif. Yang mana yang hilang di sini? Sintesis, ini tidak ada. Yang terbaru yang ini ya, yang update-nya Cardwell. Oke, jadi teman-teman silakan pahami bahwa taksonomi berpikir itu menstimulasi siswa atau peserta didik untuk bisa menerapkan skill berpikirnya, mulai dari sifatnya yang rendah ya pengetahuan, jadi share information, lalu kita recall lagi informasi yang telah diketahuinya itu pengetahuan ya. Jadi kalau sifatnya pengetahuan ya itu masih C1, baca aja nanti dijawab, itu masih C1. Tapi jawabannya apa yang ada di dalam informasi yang sudah kita dapat. Yang kalau kedua itu lebih mendalam sedikit ya, dia bisa membedakan, bisa menjelaskan, ya, bisa memahami, bisa membedakan antara A dan B-nya ya. Ini pemahaman, atau bisa menginterpretasi, menerjemahkan, memahami. Kalau aplikasi itu bisa menerapkan, ya, bisa membiasakan, itu juga sama masuk ke dalam penerapan. Terus kalau analisis ya tadi dapat menguraikan informasi atau data-data ya based on the data. Menjadi beberapa bagian dan mendefinisikan hubungan antar bagian. Ya, jadi kita menganalisis itu ada data lalu kita berpikir ada nggak hubungannya. Ini kira-kira apa sebabnya? Nah, ini analisis ya, berbeda tentu dengan yang tadi 1, 2 dan 3. Nah, kelima, keenam itu tadi yang kelima adalah evaluasi. Jadi sama ya, kerja guru itu kan juga mengevaluasi. Jadi guru itu memberikan penilaian. Nah, memberikan penilaian itu bukan proses yang mudah gitu ya, tidak seperti bertanya lalu dijawab gitu ya, tapi dia proses yang panjang. Ya, membutuhkan waktu ya. Lalu menentukan keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Itu juga masih proses rangkaian daripada evaluasi. The last kreatif atau berkreasi. Jadi lebih kepada mengembangkan ide, produk ya. Jadi ini menggabungkan unsur-unsur atau membentuk fungsi secara keseluruhan dan menata kembali. Jadi apa ya namanya ya? Kayak bukan reduce tapi dimodifikasi gitu ya. Lebih kepada membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, atau mengembangkan sesuatu itu lebih kepada itulah C6 atau kreatif atau kreasi.
create ya, dari in Inggrisnya create. Nah, ini teman-teman bisa melihat contoh kata kerja yang digunakan di dalam setiap taksonomi yang tadi itu ya, dan bagaimana contoh soalnya. Ini guru kan harusnya sampai ke sana ya, misalnya kalau mengingat itu kata kerjanya lebih kepada tulislah, cocokkan, atau sebutkan gitu ya. Jadi misalnya sudah belajar tentang kalimat tauhid, maka perintahnya misalnya tuliskan kalimat tauhid. Nah, kan itu hanya merecall kembali gitu ya, pengetahuan. Jadi mengingat kembali apa-apa yang sudah dipelajarinya, itu masih C1. Yang C2-nya kelompokkan kata-kata yang digunakan, ya ubahlah, bedakan gitu ya. Atau berilah contoh, ya, berilah contoh apa namanya? Hukum tajwidnya idgham bigunah. Nah, itu kan tidak hanya menyebutkan huruf idgham bigunah. Kalau huruf idgham bigunah misalnya itu mengingat. Tapi kalau berikan contoh, itu sudah mulai memahami C2. Jadi misalnya ini, deskripsikan tabel, contoh ini ya, contoh tugasnya, fase-fase perkembangan yang diberikan. Atau yang tadi, berikan contoh idgham bigunah pada ayat berikut misalnya ya. Nah, berikutnya yang tadi C3, menerapkan application. Kata kerjanya KKO ya, kalau bahasa guru kata kerja operasionalnya biasanya susunlah, terapkan, hitunglah, bentuklah, misalnya demonstrasikan, atau misalnya selesaikan gitu ya. Nah, ini misalnya apa? Atau bisa juga peragakan atau demonstrasikan, bisa ya. Kalau kita mungkin PAI apa ya, peragakan misalnya penanganan jenazah misalnya. Ini menerapkan. Atau yang waris, hitunglah pembagian waris dengan jumlah waris, dengan jumlah harta misalnya sekian, ahli warisnya yang telah diidentifikasi itu misalnya ada anak, ada apa gitu ya, dengan hartanya sekian, maka seperti apa penghitungannya. Ini masuk ke dalam C3. Nah, kalau yang C4 menganalisis itu lebih kepada yang tadi, analisis lah, apa carilah hubungan misalnya ya, atau uraikan misalnya. Kalau ini apa ya, kalau kita misalnya analisis lah atau uraikan kelebihan dan kekurangan daripada pembelajaran online misalnya. Nah, itu kan perlu data ya, kita akan bertanya kepada orang yang mengalaminya sebelum dan sesudah, atau waktu dulu ketika offline seperti apa dan sekarang ketika online bagaimana ya, cara belajarnya, persiapan yang harus dilakukan misalnya, yaitu menganalisis. Kalau mengevaluasi itu kata kerja yang digunakan misalnya berikan pertimbangan misalnya, terus bandingkan atau simpulkan ya, atau evaluasilah misalnya, itu bahasa-bahasa yang digunakannya. Oke, misalnya apa? Evaluasilah kegiatan perkuliahan Anda semester genap yang lalu, misalnya gitu ya. Apa-apa yang perlu diperbaiki dan apa yang tetap dipertahankan. Nah, itu cukup flashback-nya lumayan, karena based on the data kita akan perhatikan ternyata apa yang dipertahankan, misalnya IPK sekian, maka ada datanya. Bagaimana cara belajarnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir berkreasi, rancanglah ya, atau konstruksikanlah, atau kembangkanlah, atau modifikasilah gitu ya. Nah, ini biasanya apa? Ya, kita bisa juga kalau guru-guru misalnya mengembangkan metode, misalnya memodifikasi metode diskusi dan dijadikan satu seperti apa teknisnya. Ini kreasi ya, berkreasi. Memodifikasi dua metode pembelajaran sehingga menjadi satu kesatuan di dalam sebuah metode. Ini kreasi. Tentu kita akan mengkaji lebih jauh ya, salah satu di antara keduanya, dan kalau digabungkan seperti apa. Ini contoh-contoh di
dalam kognitif tadi ya, C1, C2 sampai C6. Nah, ini kata kerja operasional yang sering digunakannya ya. Menyebutkan, misalnya mereproduksi, mendefinisikan, ya, jelaskan pengertian itu C1. Ya sama lah soal-soal saya yang awal-awal itu masih C1. Tapi ketika sudah masuk project, itu bisa jadi saudara sudah meningkat, stimulasi berpikirnya udah mulai tinggi. Ya, nanti ini bisa dibaca sendiri ya, atau untuk bisa diperhatikan. Lalu ini juga yang analisis ya. Kalau ini menggunakan sintesis dan juga menggunakan evaluasi. Oke, ini bagian dari kognitif. Jadi kognitif itu bagian untuk menstimulasi aktivitas berpikir. Nah, kalau afeksi lebih kepada nilai, ya lebih kepada sikap, ya lebih kepada seperti apa penerimaannya, seperti apa responnya, bagaimana menilainya, bagaimana mengorganisnya. Nah, apakah nilai itu sudah menjadi sebuah karakter dalam dirinya? Nah, itu the last of the affectation ini. Jadi terakhir daripada afektif itu adalah sikap. Itu sudah ada dalam diri ya seseorang. Jadi sikap itu sudah terinternalisasi di dalam diri. Pertama ya menerima dulu, gimana bisa masuk meresap di dalam kalau belum menerima. Jadi afeksi itu pertama tahapan awal yang menerima. Yang kedua kalau sudah menerima ada respon, ya ada respon, menilai, lalu mengorganize, lalulah itu menjadi sebuah karakter di dalam diri. Seperti apa? Sikap tanggung jawab misalnya. Nah, itu satu afeksi ya. Jadi bagaimana tanggung jawab itu sudah terinternalisasi dalam diri seseorang. Ini tahapannya. Atau sikap disiplin. Lah kalau misalnya kitanya hanya dikata aja, dia tidak mau menerimanya, tidak mau meresponnya, dan tidak mau mengorganisnya, ya sulit untuk bisa menginternalisasi disiplin ada dalam diri seseorang. Gitu ya. Ini afeksi arahnya lebih ke sana. Bukan kepada pikir, tapi lebih kepada rasa ya, pada hati. Oke, ini tingkatannya ya. Tadi sama ya, penerimaan, respon, penilaian, pengorganisasian, karakter. Jadi banyak aspek-aspek yang terkait, contohnya ya kemampuan peserta didik dalam mendengar informasi. Itu di dalam kelas kan terlihat tuh bagaimana sikap siswa menerima perkuliahan atau sikap siswa ya ini bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa perkuliahan, kalau siswa sikapnya terhadap mata pelajaran gitu ya. Bagaimana dia tuh mau tidak mendengar informasi dari gurunya. Nah, terlihat kan? Yang berikutnya bagaimana dia responnya. Terlihat juga kan dari perilaku. Ya mau. Jadi kemampuan dalam memberikan respon tentang materi yang dipelajari. Menilai munculnya komitmen peserta didik tentang hal yang dipelajari dan meyakini hal tersebut memiliki manfaat. Jadi dia merasa kayaknya bagus nih. Nah, udah mulai itu ya untuk masuk ke dalam sepertinya ini bagus. Sepertinya ini harus dijalankan terus. Misalnya. Mengorganize juga sama ya, dia menghierarki nilai oleh siswanya. Jadi di tata aturannya mana-mana yang didahulukan, mana-mana yang harus dijalankan tuh tahapannya seperti apa. Itu mengorganize. Yang terakhir itu menginternalisasi nilai-nilai yang dipelajari dalam perilakunya. Gitu ya. Jadi ini afeksi. Contoh ini tuh siswa mampu menerima perbedaan suku itu kan taksonomi afeksi juga ya. Jadi kalau dikelompokkan, misalnya kamu dikelompokkan sama orang yang berbeda suku, berbeda agama, seperti apa sikap kamu? Terima, ya udah menunjukkan bahwa kamu no problem gitu ya. Beda dengan penolakan gitu ya, dislike misalnya. Terus merespon juga sama, seperti apa tuh? Merespon partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Ketika diskusi sudah dikelompokkan seperti apa responnya, apa dia pasif atau aktif ya, itu juga terlihat. Menilai kemauan menerima sistem ya, menghargai sikapnya, menghargai sikap seseorang ya, menghargai diri sendiri juga ya, itu juga masuk ke dalam nilai. Mengorganize, mengatur diri, berperilaku, mengatur diri dengan perilaku-perilaku yang akan
tanamkan dalam diri seseorang ya. Dan terakhir itu tadi ya 5-6-nya tertutup oleh saya tuh internalisasi yang terakhir. Internalisasi itu bagaimana nilai-nilai itu sudah bukan lagi bersumber dari luar, tapi bersumber dalam dirinya sendiri bahwa dia memang perlu untuk menanamkan sikap tersebut. Jadi itu sudah namanya menginternalisasi. Saya bertanggung jawab bukan karena saya bertanggung jawab mengerjakan tugas, bukan karena saya takut sama dosen, tapi memang saya harus mengerjakannya karena itu bagian dari tanggung jawab sebagai mahasiswa atau itu bagian dari tanggung jawab saya karena saya belajar misalnya. Oke, ini yang terakhir ini psikomotor nih ya. Jadi nanti kawasan afektif ya tadi yang penerimaan ya, penilaian, pengorganisasian dan karakter. Nah, yang terakhir itu keterampilan ini masuk ke psikomotor. Ya, psikomotor itu lebih kepada bagaimana dia mengikuti geraknya itu dengan sampai yang tadinya kaku, yang tadinya tidak bisa menjadi luas ya gerakannya. Bahkan kalau sudah luas dia bisa menciptakan gerakan sendiri. Ya, sekarang tuh banyak tuh ya yang main gerak-gerak apa tuh TikTok kan dengan apa namanya kreasi tari dan lain sebagainya lah ya. Itu mungkin orang awalnya kan yang tidak biasa pasti sulit gitu ya. Jangan TikTok lah, sholat aja. Gerakan sholat buat yang sudah terbimbing dengan baik, ya sampai pada gerakan yang benar, ya dengan orang yang jarang sholat. Nah, tahiyat akhir aja mungkin sulit, tahiyat awal juga sulit, atau berdiri aja mungkin seperti apa gitu ya. Nah, tentu di dalam sholat tidak ada kata yang terakhir ini kreatif ya, karena gerakannya sudah dogmatis. Oke, ini tadi ya apa namanya taksonomi itu ya, lebih kepada keterampilan atau psikomotornya. Oke, ini ininya ya bagaimana ini lebih tidak begitu familiar sih di antara kita ya, tapi paling tidak secara teoritis teman-teman tahu bahwa di dalam keterampilan itu mulai ada psikomotorik 1 misalnya dia masuk ke dalam persepsi ya. Bagaimana itu masuk ke dalam responnya dia mempersepsi seperti apa ya. Oke, kalau kita lihat kan kita lihat gerakan, oh gerakannya seperti itu. Nah itu lalu kita bayangkan, oh ini kaki itu, oh tangan itu diangkat setinggi di atas bahu. Nah itu dia ingat gerakannya seperti itu. Maka ketika mendemonstrasikan gerakan tadi, dia itu sudah melalui tahapan ini, sudah melalui tahapan mempersepsi, mempersiapkan ya, lalu melakukan gerak terarah. Oh begini, cara ruku yang betul, tidak melengkung rukunya, punggungnya rata, itu gerakannya diarahkan. Sampai terbiasa kan? Ini gerakannya terbiasa, gerakan kompleks, dan terakhir penyesuaian bisa lebih kreatif. Ya, mungkin kan hal-hal yang kreatif ya, mungkin yang hal-hal yang lain ya, bukan hal-hal yang sifatnya sudah pakem lah istilahnya ya, atau sudah begitulah adanya gitu ya, seperti gerakan wudhu misalnya ya sudah nggak bisa kreatif ya, harus sempurna saja wudhunya. Kalau yang kreatif ya sifat-sifatnya yang tidak terikat oleh aturan secara ketat, misalnya apa? Itu tadi tuh ya, yang tari dan sebagainya. Oke, jadi ini KKU-nya ya, menirukan gerak, melakukan gerak, sampai kepada, oke, salah copy nih. Ya, ini salah copy. Nanti saya perbaiki ya, bukan karakterisasi. Tapi lebih kepada naturalisasi. Ini salah copy. Baik, teman-teman, ini nanti akan dibaca lagi sendiri ya terkait bagaimana itu taksonomi pendidikan. Nanti silakan baca kaitannya dengan taksonomi sampai saudara bisa menjelaskan kalau ranah kognitif itu maksudnya apa sih, itu ya, atau kawasan kognitif itu yang ada di mana gitu ya, atau contohnya seperti apa. Kalau yang afektif itu seperti apa? Apa sih kalau afektif?
Kalau psikomotor itu apa? Nah, sampai kepada di dalam kognitif itu ada tingkatannya ya, apa saja. Nah, seperti afektif juga sama, ada tingkatannya mulai dari mana? Psikomotor pun demikian ya. Nah, berikutnya sebutkan kata kerja operasional yang digunakan dalam stimulasi kognitif. Ya, kalau kognitif KKO-nya apa saja, misalnya C1, KKO-nya apa ya? C2 atau C6 atau ya. Dan terakhir dalam respon berpikir terdapat tingkatan berpikir yang tinggi, higher order thinking skill, dan juga bisa jadi ada lower order thinking skill, ya LOTS. Nah, mana tuh yang termasuk ke dalam kategori higher order thinking skill? Oke, ini yang berikutnya project ya. Kita ada project kuliah dimulai nih hari ini, pertemuan ini. Jadi teman-teman yang berkelompok itu coba melaksanakan projectnya dengan cara pertama mulailah kegiatan ini membuat perencanaan kegiatan. Jadi kita akan coba mencoba untuk berinteraksi di lapangan. Ya, jadi kita bisa sharing ya dengan guru yang ada di lapangan, yang ada di sekolah. Jadi tentukan sekolah yang dijadikan mitra untuk melakukan pertama ini, telaah kurikulum. Jadi kurikulum PAI yang ada di sekolah. Oleh kamu dicerna ya, lalu sampai kepada dapatkan dokumen tes penilaian akhir semesternya. Misalnya mau fokus ke akidah akhlak boleh, kalau di madrasah ya. Tapi kalau di sekolah ya misalnya PAI tadi ya, PAI tes penilaian akhir semesternya yang mana saja saudara boleh pilih ya, yang tentunya yang terbaru adalah yang kemarin semester genap. Kalau sekarang kan baru PTS ya. Berikutnya menggali informasi mengenai proses evaluasi. Boleh ngobrol sharing dengan guru bagaimana pelaksanaan evaluasi di sekolah itu. Caranya, alat apa yang harus disiapkan gitu ya. Lalu berikutnya ini ya, ini saya siapkan ada tabel kerjanya. Jadi berikutnya adalah dari yang tadi kurikulum udah dapat ini data-data semua nih ya, data-data. Perintahnya adalah analisis ranah kognitif, afektif, psikomotor dalam kompetensi dasar pelajaran PAI. Kan di kurikulum itu ada SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketika dibaca-baca ini maksudnya kemana ya? Siswa membiasakan membaca Al-Quran setiap saat. Nah, itu masuk kemana? Oh iya, ini termasuk kognitif ya. Nggak perlu pakai ininya diurai, yang penting mana kognitif, mana afektif, mana psikomotor. Nah, ini ya. Jadi contoh kompetensi dasarnya aja yang diambil, lalu indikatornya apa, lalu ini masuk ke dalam ranah apa. Ya, jadi kita bisa menerapkan ketiga ranah tadi secara teorinya sudah dibaca, secara praktisnya teman-teman terapkan untuk menilai SKKD di dalam mata pelajaran. Lalu nanti barulah kan ada soal ya. Kalau tadi ini kurikulum, nah yang tadi yang berikutnya kan ada data soal PAS ya, nilai akhir semester yang lalu. Perhatikan butir-butirnya. Nah, ini termasuk C berapa nih? Karena kalau pelajaran sekolah biasanya sih kognitif ya. Jadi C berapa tuh? Kalau yang tes tulis itu kognitif. Kalau yang afektif ya nggak mungkin tes tulis, biasanya sih observasi atau angket. Jadi sampai sini terkait dengan taksonomi pendidikan, diharapkan teman-teman bisa membaca ulang dan mencerna kembali. Insya Allah ini bahannya akan saya share di LMS ya. Cukup kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.